Agnes, selamat datang. Halo Pak Andi. Apa kabar Agnes? Baik, baik. I'm good, I'm good. How are you? Good, good, I'm good. Ini udah kali kedua ya kamu ke rumahku ya? Iya, waktu itu Betul kan? udah lama banget sih kayaknya, Pak. Nggak lama sih sebenarnya. Mungkin 3 tahun yang lalu sih, Pak. Di zaman dulu ya, Mas. Waktu itu apa ya? Waktu Bimbingan atau ini kita ketemu aja kalau nggak salah. perwalian. Iya, perwalian Jadi ya. semua anak-anak aku undang Bimbingan, betul. untuk ya ngobrol sih Untuk sebenarnya. ngobrol-ngobrol, iya. Betul, betul. Dan ternyata baru kembali lagi setelah pandemi. Soalnya Agnes nih artis sih, jadi susah. Enggak didapat. juga sih, Pak. Enggak juga, saya selalu di kampus kok, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi hari ini pertama terima kasih. Kita akan hari ini belajar nih Ya, topiknya. Jadi kan aku ngajar mata kuliah metodologi penelitian dan Agnes adalah salah satu peserta juga. Yap. Kita akan merekam pertemuan, sebenarnya ini pertemuan yang ke-12 nih. Iya, yang Ya, ke-12 betul. yang ke-12, oke. Jadi intinya adalah seperti yang biasa-biasa kalau aku biasanya tuh ngundang mahasiswa untuk menemaniku belajar sebenarnya atau menemani mengajar agar terjadi interaksi gitu ya. Oke, itu terima kasih. Jadi yang kita akan Agnes, yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah penyajian ilmiah dan jenis publikasi. Oke, udah on belum Akram? Udah ya? Ya oke. Penyajian ilmiah dan jenis publikasi gitu. Intinya gini sih sebenarnya. Kita kan ini udah kuliah selama 11 kali ya. Betul kan? Walaupun Agnes kuliahnya dengan 3 dosen yang 3 berbeda dosen, kan. iya. Intinya kan adalah bagaimana dosen itu memberitahu mahasiswa agar dia siap untuk skripsi atau penelitian lah. Penelitian. Gitu kan. Nah, intinya sekarang setelah dia meneliti, setelah dia melakukan eksperimen, setelah dia misalnya macam-macam lah, setelah dia coding kalau memang coding, setelah dia ke lab, setelah dia ke lapangan, itu hasilnya kan harus disajikan. Nah, oke ya. Nah, itu intinya sekarang. Bagaimana sih menyajikan hasil penelitian secara ilmiah gitu. Dalam bentuk apa ya? Tentu saja yang paling penting ya bentuk skripsi itu tadi. Iya. Oke. Iya. Nah, jadi kita akan mulai sekarang Agnes. Kalau kita lihat soal karya ilmiah ya. Jadi penelitiannya bisa sama. Kayak kamu misalnya ke lab gitu ya, atau ngolah data segala macam. Ini setelah ada hasilnya, itu kamu bisa pilih itu disajikan dalam menjadi apa. Oke, menjadi apa saja nih. Misal satu ya, dia menjadi makalah. Oke, makalah itu ya sebenarnya paper sama tuh di bahasa Indonesia tuh makalah. Oke, makalah ini umumnya nih ya, atau orang tuh biasanya mengenal untuk seminar, untuk simposium, itu disebutnya makalah gitu. Jadi penelitian tadi disajikan menjadi makalah. Bisa juga disajikan menjadi artikel. Artikel itu terbitnya biasanya di jurnal gitu ya. Jurnal atau di majalah. Jadi artinya penelitiannya bisa sama nih. Ini mau dibawa kemana, disajikan kemana gitu ya. Habis itu bisa juga menjadi paper. Walaupun banyak orang yang bilang juga makalah atau paper itu ya sama, karena satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Ya, benar-benar. Tapi secara umum orang menganggapnya itu paper itu untuk konferensi atau tugas kuliah gitu. Kan gitu kan, bikin paper kan gitu kan, tugas kuliah kan. Iya. Jadi sebenarnya semua itu basisnya penelitian gitu. Nanti di belakang kita akan bicara khusus untuk konferensi itu apa. Oke. Kemudian ada juga kertas kerja. Kertas kerja itu worksheet. Biasanya sih gini Agnes. Kalau ada risetnya ini panjang nih ya. Kalau skripsi kan cuman katakan berapa sih? Kalau skripsi itu berapa bulan? 6 bulan katakan ya. 6 bulan. Harusnya maksimal ya. Ada loh ya. Hati-hati jangan lebih dari 6 bulan. Semoga enggak. Tapi kalau ada penelitian kayak panjang tuh, katakan aku sebagai dosen nih. Kan ada kadang-kadang kita bikin penelitian mungkin bertahun-tahun gitu. Berarti temuannya kan pasti banyak dan nambah-nambah terus. Nah, itu disajikannya salah satunya dalam bentuk kertas kerja, worksheet namanya. Jadi kertas kerja itu berarti sebuah, katakan dia paper juga, tapi diupdate terus. Karena kan misalnya 6 bulan lagi dia ada hasil lagi nih kan, dimasukkan, diupdate lagi. Itu kertas kerja. Oke. Itu biasanya untuk lokakarya, untuk seminar ilmiah itu menggunakan kertas kerja. Atau buku. Jadi penelitian tadi itu bisa aja menjadi buku atau bab dalam buku. Maksudnya gini ya, mungkin kamu perlu tahu nih. Katakan aku sebagai dosen mempelajari bidang batas maritim kan. Pengen bikin buku, tapi bukunya ini bukan aku buat sendiri. Tapi dibuatnya bareng-bareng keroyokan gitu. Oh ya. Jadi masing-masing teman aku suruh bikin babnya. Kamu bikin tentang ini ya gitu.
kamu topiknya tentang ini. Jadi kita bisa assign topik-topiknya, tapi tulisannya independen. Misalnya kayak Agnes nulis, Mas Akram nulis, ini nulis. Nah, itu dikumpulin jadi satu buku kan. Tapi antar bab itu bisa saja tidak saling berhubungan. Tapi topiknya tentang batas maritim, topik besar. Oke. Jadi either kita bikin bukunya langsung yang berhubungan satu sama lain, atau bikin buku yang terdiri dari bab-bab yang berbeda. Makanya saya itu buku atau bab dalam buku. Gitu. Jadi chapter book istilahnya. Makanya kalau dosen itu publikasi itu, dia bisa aja publikasi nggak bikin satu bukunya semua dia bikin, tapi dia berkontribusi aja satu bab di satu buku itu. Nah, bab itu adalah hasil penelitian dia di sini gitu. Oke, jadi itu kebayang ya. Jadi penyajian ilmiah itu ada macam-macam gitu. Dari penelitian yang sama gitu kan. Atau yang paling umum kita kenal tentu ini skripsi. Nah, ini ujungnya nanti. Jadi penelitianmu tadi itu ujungnya ke situ. Itu di S1 kan. Kalau S2 berarti tesis, kan itu S2. Kalau S3 berarti disertasi. Kebayang ya? Jadi artinya nih risetnya bisa sama, tapi penyajiannya kemana gitu. Berbeda-beda gitu kan ya. Nah, itu adalah penyajian ilmiah dari sebuah penelitian. Secara umum dulu ya. Oke. Berikutnya yang akan kita bicarakan adalah bagaimana ini kan jenis penelitiannya ya, jadi jenis publikasinya atau jenis karyanya. Sekarang aku akan ulas sedikit soal bagaimana komponen-komponen publikasi ilmiah itu disajikan. Misalnya pertama, yang paling gampang tentu judul. Ya kan? Yes. Mari kita lihat misalnya gimana caranya menulis judul yang baik, gitu kan. Contohnya ini nih. Coba kamu baca. Studi tentang pengukuran kesalahan atau galat pada beberapa metode penetapan standar. Oke. Ini aku kutip judul ini dari penelitian orang. Kalau aku tanya nih, kita tebak-tebakan ya. Iya. Kamu ngerti nggak ini? Ini bidang apa kira-kira? Atau langsung mengerti? Coba berusaha ditebak aja. Kurang ngerti sih Pak, karena kayak it's like more general. Kayak kesalahan in what term, terus metode penetapan standarnya tuh apa gitu. Iya. Kalau misalnya dipaksa untuk mengatakan satu bidang, apa yang paling dekat menurutmu? In geodesy ya? Enggak, ini apa aja? I think kalau misalnya di geodesy kayak mungkin lebih ke statistika maybe ya. Oke, statistika. Pengukuran kesalahan. Maybe. Oke, kalau misalnya umum nggak harus geodesy. Bidang apa? Mungkin MIPA apa yang kamu pikirin atau kedokteran atau apa? I really can't say. Saya kayak terlalu luas sih Pak. Oke, gitu ya. Iya. Jadi artinya ini judulnya jelek. Iya. Fun fact, ini tentang pendidikan. Sangat. Iya, jauh banget sebenarnya. Sangat jauh dari tebakan gitu tadi kan. Betul. Ini ternyata tentang pendidikan. Jadi ternyata pengukuran kesalahan itu memang seperti yang kamu bilang tadi, dimanapun ada kesalahan kan. Di bidang ilmu apapun ada kesalahan. Ternyata yang dimaksud dengan penetapan standar itu standar pendidikan, standar pengajaran. Oke. Nah, di sini kita baru aja temukan ternyata nulis judul itu bisa aja bikin orang nggak ngerti ini tentang apa gitu. Right? Bedakan dengan ini sekarang. Evaluasi tantangan dan peluang dalam proses delimitasi batas maritim Indonesia, sebuah pendekatan legal dan geospasial. Oke, itu at least jelas itu bidangnya apa, tentang apa, betul nggak? Nah, makanya dalam judul itu ternyata sering sekali kita terjebak untuk bikin judul karena kita merasa biasa dengan bidangnya. Itu kita tulis seperti itu. Seakan-akan yang membaca bidang kita itu tulisan kita hanya dari bidang kita aja. Ini kalau yang tadi itu, kalau orangnya memang dari bidang pendidikan, dia mungkin nggak pusing. Karena dia biasa mendengar pengukuran kesalahan, metode penetapan standar. Itu istilah yang umum dia pakai di bidang pendidikan kan. Jadi begitu dia ngeliat judul ini dia langsung ngerti. Tapi ternyata kalau orang lain lihat, apaan nih gitu. Iya. Banyak bahkan ini aku kemarin tunjukkan ke beberapa orang ya, dia bilang kayaknya bidang fisika deh Pak. Ya kan? Kayak semua bidang bisa Pak dibilang gitu kalau gitu kan. Gitu kan. Jadi itu salah satu kelemahan judul itu. Nah, makanya ada beberapa poin dalam penulisan judul ya. Pertama, it has to be clear. Bidangnya apa atau areanya itu apa gitu. Ya kan? Maka di sini aku tuliskan geospasial, legal. Itu jelas ada bidang di situ yang disebutkan. Beda dengan yang di atas gitu. Menggunakan istilah yang sangat generik. Kedua misalnya adalah keywordnya. Nah, belum taksonomi itu gini tuh, Agnes. Mungkin pernah mendengar atau belum?
Pernah kan? Di Metopen ini juga. Oke. Nah, Bloom taksonomi itu kan intinya adalah kata kunci untuk menemukan kebenaran itu ya. Ada yang levelnya itu to know, hanya mengetahui, atau kemudian to understand, untuk memahami kan gitu ya. To analyze, sampai to create. Paham kan ya? Jadi kata kunci yang kita pakai di judul itu menunjukkan seberapa dalam atau seberapa sophisticated penelitian kita. Jadi misalnya, nah ini kan evaluasi aku bilang kan. Itu kata kuncinya tuh. Berarti memang penelitian ini mengevaluasi sesuatu. Gitu, tidak menciptakan tapi mengevaluasi. Ya kan? Betul. Atau ada juga to analyze atau to understand gitu kan. Jadi kata kuncinya di Bloom taksonomi harus jelas itu. Maka kalau kita kan misalnya pengkajian, pembuatan, pengembangan gitu kan. Betul. Nah, itu harus ada tuh gitu di dalam judul itu. Nah, yang berikutnya adalah ini harus clear object of study-nya apa. Ya kan? Yang di titik ini kan berarti batas maritimnya misalnya, limitasinya gitu. Kalau yang di atas tadi mungkin bagi orang yang mengerti bidang itu jelas, tapi bagi kita enggak sama sekali, gitu kan. Betul. Dan yang terakhir adalah hasilnya nanti tuh kebayang apa. Nah, karena ini mengevaluasi peluang dan tantangan prosedur limitasi, kita udah kebayang judulnya gitu maksudnya. Jadi ada 4 kata kunci itu. Fieldnya jelas, Bloom taksonomi keywordnya itu clear, kemudian object of study-nya jelas, dan orang kalau baca judul itu kebayang hasilnya nanti apa. Walaupun dia belum tahu hasilnya ya, tapi kebayang hasilnya apa gitu. Apakah hasilnya misalnya berupa hasil evaluasi yang mengatakan, oh nanti dia kayaknya akan mengatakan baik atau buruk, karena dia ngomong evaluasi soalnya. Nah gitu kan. Kalau dia mengatakan pengembangan, berarti akan ada sesuatu yang baru. Gitu kan. Sampai sini oke ya? Oke. Lanjut? Clear. Lanjut. Oke. Nah kalau misalnya yang lain contohnya, ini kan tadi judul. Setelah judul kan kita biasanya ada pendahuluan tuh. Oke, nah pendahuluan ini bahasa Inggris nih. Kita singkatin aja, tapi harusnya yang menonton sekarang ini bisa baca sendiri ya, di post aja dulu, aja dulu ya, terus dibaca. Tapi yang paling umum dari pendahuluan adalah pertama general statement. Jadi pendahuluan itu adalah semacam pernyataan umum yang akan mengarahkan kita pada penelitian itu sendiri. Misalnya, kamu kan akan bikin skripsi tentang, boleh dibocorin nggak nih? Boleh. Udah pada tahu juga sih palingnya. Batas maritim gitu kan. Berarti statement umumnya adalah misalnya Indonesia itu punya 10 tetangga. Itu namanya statement umum tuh. Iya, betul. Gitu kan. Punya 10 tetangga, tapi belum semuanya beres. Batasnya. Kan gitu. Jadi itu general statement ada yang lain mengarahkan orang kepada ternyata 10 tetangga. Oh ternyata belum selesai tuh. Oh wajar kalau gitu dia akan meneliti ini. Karena dia udah mengatakan itu belum selesai. Right? So, general statement. Kedua, commonly understood issue. Misalnya gini, Agnes. Biarpun tadi kita mengatakan kamu akan berlimitasi batas maritim, itu kan karena bagi orang lain tuh serem tuh. Iya. Tapi dampak yang orang rasakan tuh misalnya gini, nelayan ditangkap. Ya enggak? Iya, betul. Kapal ada perseteruan gitu kan. Nah, itu adalah commonly understood issue. Jadi ketika bikin pendahuluan nanti, kamu harus mengangkat yang kayak gitu tuh. Jadi tidak langsung mengatakan sistem koordinatnya nggak benar gitu. Ya, memang itu yang akan kita bahas. Betul. Tetapi kalau kita mau di pendahuluan, bukan itu yang kita bilang. Benar. Gitu kan. Misal kalau kita bilang gini, contohnya yang lain lagi. Sekian ratus nelayan Indonesia ditangkap oleh petugas Malaysia misalnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Gitu. Ya kan? Itu kan bukan geodesi, bukan apa, tapi itu adalah isu umum yang akan bikin orang tuh, itu ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Nah, baru kemudian kita bilang bahwa ini ternyata terjadi perbedaan pemahaman antara Indonesia dan Malaysia tentang misalnya datum atau koordinat. Gitu kan? Yang menurut Indonesia itu udah lewat, ternyata sebenarnya menurut Malaysia belum. Nah, itu baru kemudian mengerucut lagi pada ternyata datum masalahnya. Coba kalau kita ngomongnya datum pertama kali, orang nggak ngerti. Iya, apa itu datum? Gitu kan. Jadi commonly understood issue. Alright. Setelah itu specific fenomena. Nah, fenomena yang spesifik kita bilang seperti tadi itu, nah ditangkap ini. Jadi harus ada fenomena yang spesifik yang kita kemudian sampaikan setelah itu untuk menuju kepada riset kita sendiri, gitu kan. Dan yang terakhir adalah
it has to lead to research gitu. Karena kadang-kadang orang tuh sibuk pendahuluan ini maksudnya mau ngapain ya gitu kan. Apa yang diteliti gitu. Apa yang diteliti, betul sekali gitu. Jadi pokoknya ada 4 hal itu. Memang harus ada general statement dan commonly understood issue. Tapi nanti arahkan kepada spesifik fenomena. Karena it has to lead to research soalnya. Agar nanti kepada pernyataan, at least di akhir pernyataan pendahuluan itu, orang kata, oh ini tuh yang mau di riset. It's like a problem statement-nya ya. Exactly. Identifikasi masalah. Oke? Oke, sampai sini oke ya? Paham. Nah, itu pendahuluan tuh. Terus yang lain lagi kan yang kita biasanya sajikan di tulisan itu apa? Adalah misalnya gambar. Yes, Figures. Dalam hal ini kan kita peta mungkin yang paling sering ya. Nah, peta ini orang teknik nih, biasanya masalahnya adalah karena kita orang teknik yang biasa bikin peta dan kita pikir semua orang ngerti peta, waktu jelasinnya tuh kita nggak komprehensif jelasinnya. Iya. Kayak kebayang ya? Iya, kebayang. Misalnya gini, contohnya nih. Ini lumayan oke nih. Bisa baca nggak dari sana? Bisa ya? Iya. Gambar 1 menunjukkan garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura, gitu kan? Ada 3 segmen yang disepakati, yaitu segmen tengah pada tahun 1973, segmen barat pada tahun 2009, dan segmen timur pada tahun 2014. Itu oke, cukup. Kita bisa bilang itu cukup. Yeah, it's clear. Tapi kita juga ada mengatakan begini. Ini namanya stating the obvious. Kamu mengatakan apa yang sudah ada di situ. Yang we can see. We can see there already, right? Iya, betul. Jadi sebenarnya penjelasanmu itu nggak nambah apa-apa juga. Paham nggak maksudnya? Nah, kamu senyum-senyum karena kita tahu kan ini yang sering terjadi kan. Iya, betul. Karena memang ya udah gambar di atas tunjukkan ini. Lah, kamu nggak jelasin aja aku udah tahu kok, bisa gitu. Nah, sekarang bagaimana membuat gambar ini menjadi bunyi lebih kuat gitu maksudnya. Menjadi punya makna lebih dari apa yang nampak di situ. Contohnya ini nih. Bayangkan, itu beda sekali kan. Yang kiri sama yang kanan. Nah, jadi penjelasan panjang, intinya penjelasan bisa lebih panjang. Misal di sini kalau kita lihat ya. Gambar 1 menunjukkan garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura titik ya, oke, sama. Ada 3 segmen yang disepakati melalui delimitasi yang berlangsung dalam kurun waktu 41 tahun. There's more information. There you go. Kita nggak tahu ya. Yang dalam hal ini sebenarnya ini sebenarnya adalah ekstraksi dari tahun 73 sampai 2014. Sebenarnya ada di situ juga. Iya. Tapi kita tambahin gitu. Kayak lebih dielaborate aja sih, Pak. Oke. Itu baru tahap pertama. Gimana caranya menyampaikan sesuatu yang sebenarnya di situ ada tapi nggak eksplisit. Lalu kita eksplisitkan. Oke, itu tahap udah naik sedikit tahapnya. Tadi kan benar-benar deskripsikan aja apa yang ada di situ, apa yang kelihatan, gitu kan. Kita sekarang menggunakan data yang ada, kita olah, lalu sajikan informasi yang seakan-akan lebih dari situ. Sebenarnya mungkin nggak juga gitu ya. Terus berikutnya adalah 41 tahun gitu kan. Nah, segmen tengah disepakati tahun 73, itu sama dengan yang kelihatan, setelah melalui perundingan 11 tahun. Ini nggak ada di gambar. Berarti kuncinya adalah kita harus tahu informasi tambahan. Betul nggak? Betul. Nah, artinya gambar kita itu akan bunyi lebih bagus kalau kita juga rajin menggali informasi di luar gambar itu gitu maksudnya. Ya kan? Nah, ini udah one step further nih. Yang tadi itu menghitung dari angka-angka yang ada. Still kita seakan-akan bisa menyajikan informasi kayak 41 tahun. Iya. Tapi yang berikutnya itu tentang tahun 11 tahun itu nggak ada di situ sama sekali. Nah, itu memang harus dicarikan di tempat lain gitu. Nah, itu yang membuat kemudian gambar orang tuh bunyi lebih kuat gitu. Karena kita menambahkan dengan informasi yang kita baca dari sumber lain juga. Betul. Itulah yang terjadi. Misalnya contohnya itu 11 tahun, terus yang segmen 2009 itu 20 tahun. Sorry, ini simulasi ya. Ini bukan informasi sebenarnya. Aku baru tulis tadi soalnya. Dan ini simulasi doang. Dan seterusnya ini terus katanya segmen 3 itu 15 tahun gitu kan. Nah, yang menarik adalah kalimat terakhir aku tambahin, segmen barat diselesaikan dalam waktu yang paling lama karena bla bla bla. Jadi ini bisa dilanjutin lagi. Tahu maksudnya? Jadi ini satu gambar itu kalau kamu bisa putusin menjelaskan dengan cara yang kiri yang pendek banget. Betul. Atau ini. Jadi itu akan nampak banget orang ini punya pengetahuan lebih gitu maksudnya. Oke, nah kalau kami itu sangat menyarankan yang kanan. Karena we don't want you to just
state the obvious. Karena even without you doing it, kita udah tahu dari, ya kan, dari gambar, kira-kira gitu lah. Bang ya, jadi artinya sekarang bagaimana caranya membuat deskripsinya lebih panjang, bukan secara lebih panjang ya, tapi lebih bermakna. Satu, berarti kita bisa mengolah data yang memang ada di gambar, tapi belum terolah. Seperti tahun tadi. 73 ke 2014, oh itu 41 tahun tuh. Itu kita olah dikit, lalu kita sajikan. Itu nomor satu ya. Nomor dua, ternyata kita harus, nggak harus maksudnya ya, artinya kita bisa mendapatkan informasi lain dari sumber lain, lalu kita gunakan untuk memperkaya itu. Baru nomor berikutnya adalah memprediksi atau menganalisis lah. Ini kan segmen barat ini diselesaikan dalam waktu yang sekian lama karena jadi ada di situ udah mulai ada opini di situ. Tapi opininya pun didasarkan pada pembacaan yang baik, data. Informasi data gitu ya. Oke, itu gambar. Sampai sini aman? Aman. Siap. Nah, sekarang kita lihat yang lain apa? Misalnya argumentasi. Nah, misalnya gini nih Agnes. Kamu nanti meneliti kan, membaca banyak kasus gitu ya, membaca banyak, karena kamu akan meneliti batas maritim kan, akan membaca banyak penyelesaian batas maritim yang sudah terjadi dari beberapa negara. Di situ misalnya kita menemukan bahwa, contohnya di sini misalnya, dari ulasan atas beberapa penelitian sebelumnya, sebagian besar mengatakan bahwa tidak ada metode khusus dalam menetapkan batas maritim yang diwajibkan secara hukum. Oke, that's obvious. Jadi karena misalnya dari kasus yang kamu baca, itu memang tidak ada yang mengatakan dengan tegas bahwa harus menggunakan metode ini atau metode itu. Right? Itu hasil pembacaanmu misalnya. Nah, hal ini itu diperkuat sekarang dengan angka. Hal ini ditunjukkan dalam 12 kasus batas maritim dalam kurun waktu sekian sampai sekian. Oke, ini hasil baca kan? Tapi kita cara menyajikannya tuh gini. Right? Titik. Nah, yang menarik sekarang adalah berikutnya itu. Nah, ini mulai hasil analisismu sendiri nih, hasil memikirkanmu sendiri. Meski demikian, jadi kamu ingin membantah ini juga. Kamu memang baca, lalu nyatakan, lalu sekarang kamu akan bantah tapi dengan cara yang baik gitu ya. Meski demikian, dari proses penetapan batas maritim itu, kan tadi 12 kamu cek kan? Iya. Ternyata 10 dari 12 kasus dimulai dengan menetapkan garis tengah yang kemudian dimodifikasi. Walaupun ternyata 12 kasus itu kita ulangi dikit ya. 12 kasus itu dinyatakan tidak ada metode yang dinyatakan secara clear kok. Artinya batas maritim yang ditetapkan di 12 kasus itu ternyata nggak jelas apakah dia harus sama jarak atau garis tengah apa nggak ada. Pokoknya hasil kompromi aja. Itu hasil bacaanmu dari 12 itu. Jadi kita biasanya tergoda untuk mengatakan itu aja. Nggak ada kok metode yang khusus nyatakan udah full stop. Tapi setelah digali lebih jauh, ternyata dari 12 itu saya kamu lihat-lihat. Tapi ternyata dia mulainya tuh dengan garis tengah loh. Walaupun akhirnya nggak diterima. Ya kan? Akhirnya misalnya contohnya gini nih. Kamu dan aku lagi sengketa kan. Kita nawarin loh, gimana kalau garis tengah? Aku akan nolak, ini geser di sana deh. Kamu juga geser. Akhirnya ketemulah sesuatu yang beda, bukan garis tengah. Tapi kesimpulannya kemudian orang bilang, bukan garis tengah kok itu. Tapi yang orang lupakan adalah ternyata memulainya awalnya, itu. Ada garis tengah, betul nggak? Betul, nah, jadi itu yang kita ambil tuh. Jadi 10 dari 12 kasus itu dimulai dengan menetapkan garis tengah yang kemudian dimodifikasi. Oke, itu kita analisis tuh. Sehingga, nah gitu, jadi kamu punya kesimpulan baru nih. Berdasarkan ini, bisa dikatakan bahwa metode garis tengah adalah metode yang penting. Karena selalu dimulai di 10 kasus tadi kan. Metode yang penting dan umum diterima dalam proses penetapan batas maritim antar negara. Apa maksudnya? Jadi yang tadi tidak dikatakan di situ, justru kamu bisa mengatakannya karena ketajamanmu menganalisis itu. Gitu. Oke, sampai situ ya. Nah, ini menarik nih karena orang tidak selalu sejeli itu dia gitu. Ya udah dia baca kasusnya atau baca ininya, udah tulis saja. Gitu kan? Ini penting nih karena kamu akan bidangnya ini nih. Yang umumnya nanti perlu analisis gitu. Berarti Pak, kayak kalau misalnya kita bikin kalimat statement itu, kalau misalnya kalimatnya itu disputable, kayak itu berarti bagus dong Pak kalimatnya, karena nanti kita akan membantah kalimat itu juga kan. Berarti itu kayak something necessary. Jadi gini, tapi sebenarnya kalau kita, ini kan kesannya memang membantah, tapi dasarnya kuat banget. Tuh, ya kan? Misalnya
kamu menyebutkan angkanya 10 dari 12. Nah, kata-kata kayak gitu tuh penting tuh. Setelah kita amati ternyata sekian dari sekian itu segini, jadi dimulainya dengan ini sebenarnya. Walaupun di pernyataan akhirnya itu nggak ada, atau dinyatakan tidak ada metode tertentu, tapi ternyata mereka mulainya dari ini. Jadi sebenarnya sih bukan kontroversial sih, tetapi kita menggali sesuatu yang tidak menjadi kesimpulan. Oh, iya. Artinya begini, kita bilang, kan peneliti juga manusia biasa kan. Justru kalau kita bisa temukan, ini memang penelitian ini begini, lo kesimpulannya begini. Ini logis kok. Tapi kita bisa membongkar logika itu, kan itu yang kita lakukan tadi. Iya. Kita bongkarin logika yang ke belakang lagi. Ya. Kalau saya jadi peneliti itu, kita bilang, saya nggak akan bilang nggak ada metode. Kalau menurut saya ini metodenya jelas garis tengah kok, cuman dimodifikasi gitu. Ya, jadi kita tidak membantah atau apa, tapi kita benar-benar menunjukkan cara kita menganalisis itu tajam. Iya. Oke. Nah, gitu. Jadi itu di dalam penyajian pembahasan nih. Yang ada argumentasinya gitu, argue, right? Yeah. Nah, berarti apa dari situ yang penting? Pertama, kita bisa saja menulis pembahasan tuh apa adanya. Apa yang kamu temukan di lab segala macam hasil penelitian udah tulis. Ditulis semua ya. Itu pasti bener lah. Iya. Gitu kan? Betul. Tapi itu basic. Kan gitu kan? Iya. Ya udah basicnya gitu lah paling nggak, nulis apa adanya tuh basic. Berikutnya kalau mau one step further, membahas yang tidak tampak tadi itu. Iya. Oke. Iya. Nah, berikutnya adalah apa setelah itu? Mengaitkan dengan hal yang lain. Nah, di sini kalau kita cukup jeli dengan data yang ada saja, kita bisa kaitkan, yang orang tidak kaitkan. Kalau kita kaitkan, oh jadi ada satu informasi baru. Atau kalau lebih apa namanya, lebih jauh lagi itu adalah mengaitkan hal yang lain yang kita baca di tempat lain. Makanya pentingnya membaca banyak itu kan di situ sebenarnya kan. Kalau baca di sini, ya namanya orang menulis kok. Nggak akan semuanya sempurna ditulis semuanya. Kasarnya gini, kamu skripsi kan, nulis skripsi, selesai, lulus. Tapi kan kamu tahu itu sebenarnya nggak sempurna. You know that, gitu loh. Yeah. Nah, ketika ada orang lain sekarang membaca skripsi, harusnya dengan imajinasi seperti itu. Ini Mbak Agnes ini bisa aja dia salah loh. Boleh, kita memang membaca skripsi harus dengan asumsi gitu. Makanya kemudian apapun yang kamu tulis, dia tidak akan langsung salin ke skripsinya lalu Agnes 2022 gitu. Iya. Itu boleh, tapi kemudian ada analisis lain. Bisa aja dia salah, bisa aja dia kurang tepat, bisa aja dia kurang lengkap. Nah, kalau itu dia temukan, itulah yang menghasilkan penelitian baru. Exactly. Fakta-fakta baru, teman baru. Gitu. Nah, berikutnya adalah memprediksi masa depan. Sorry, kurang N. Jadi ada 4 itu. Yang paling basic, nulis apa adanya. Udah, itu paling sederhana lah. Atau membahas topik yang tidak tampak. Atau mengaitkan yang lain. Atau yang berikutnya adalah memprediksi masa depan. Dari ini yang kita lakukan ini, terus apa di masa depan tuh kemungkinan yang akan terjadi dari itu gitu. Nah, tapi itu kan memang yang paling sulit ya. Bacanya harus banyak, teorimu harus kuat. Karena sebagai orang yang katakan baru memahami sesuatu, kita memprediksi nanti malah jadi bubar gitu kan bisa jadi. Jadi itu biasanya dilakukan orang-orang yang sudah risetnya itu kuat. Oke? Sampai situ aman ya? Oke, ada yang mau dikomentarin atau lanjut? Enggak sih. Lanjut. So far understandable ya? So far so good. Oke, good. Nah, itu tadi kita bilang bagaimana, aku ulang dikit lagi, kita udah neliti, lalu kita sajikan dalam tulisan. Oke, kalau judul gimana, pendahuluan gimana, gambar gimana, argumentasi gimana, oke tadi ya. Nah, setelah kita buat dia dalam bentuk tulisan, katakan paper, katakan skripsi, atau paper atau makalah, kita bisa sajikan dia sekarang. Atau kita bisa publikasikan dia sekarang, publish ya. Publish itu salah satunya adalah di konferensi ilmiah. Oke, atau sebelumnya gini deh, suasana konferensi ilmiah tuh kayak gini biasanya tuh. Agnes, do you have any idea what konferensi ilmiah is atau enggak? Atau you wanna say anything? No? I haven't heard. Oke. Yeah. Jadi gini, konferensi ilmiah itu Agnes, itu adalah sebuah forum dibuat biasanya oleh asosiasi gitu yang profesinya tertentu. Misal di Indonesia kita punya Ikatan Surveyor Indonesia. Yeah. Itu kumpulan orang-orang geodesi. Oke? Nah, kumpulan orang-orang geodesi itu kan intinya mereka bekerja jadi surveyor segala macam kan. Mereka kan perlu juga tahu perkembangan ilmu di bidang survei.
perlu tahu perkembangan teknologi di bidang survei, betul? Nah, mereka untuk dalam rangka mereka belajar atau mengingat kembali atau mempelajari hal yang baru, bikinlah mereka sebuah konferensi. Konferensi itu forum, jadi nanti para surveyor ini akan datang ke situ yang mereka yang meneliti sesuatu, dia ingin mengatakan pada surveyor yang lain itu, aku menemukan sesuatu yang baru loh. Ini kalian perlu tahu nih, karena kalian bekerja di bidang ini. Oke? Jadi konferensi adalah sebuah forum di mana para peneliti bidang tertentu itu menyajikan hasil penelitiannya. Jadi setelah dia tulis tadi dalam bentuk paper kan untuk diri sendiri gitu kan. Dia akan bawakan itu ke konferensi dan dia akan sajikan dalam bentuk presentasi juga. Jadi selain makalahnya, artikel tadi diserahkan atau nanti dibukukan, dia juga harus di situ datang menyajikan. Oke, itu namanya konferensi. Ya kira-kira seperti inilah kira-kira bentuknya ya. Jadi akan ada orang ngomong di depan dan yang mendengarkan itu biasanya bidangnya mirip, profesi atau ilmunya mirip. Sehingga dia akan menyimak tuh, misal kalau katakan di kita, ternyata menggunakan TLS, terrestrial laser scanner itu, ternyata bisa untuk aplikasi ini ya. Ternyata ketelitiannya bagus ya dibandingkan ini, gitu kan? Iya. Karena itu kan harus penelitian. Betul. Kalau kita hanya bekerja menggunakan laser scanner, kita mungkin nggak tahu ini sebenarnya akurat apa enggak. Ini harus diteliti oleh peneliti yang terkait dengan soal, kemudian disajikan. Nah, orang yang melihat itu kemudian jadi belajar, ternyata kalau kita menggunakan TLS model begini, itu ternyata kurang teliti atau segala macam. Ya. Jadi konferensi adalah satu forum di mana orang-orang dengan keahlian tertentu supaya itu berbagi ide dari hasil penelitian ya. Right? Nah, jadi penelitian kita tadi setelah kita tulis di makalah atau itu, kita bisa sajikan dia di konferensi. Bisa juga dipublikasikan di jurnal kan gitu. Nah, kalau jurnal mungkin lebih familiar kita kan karena baca. Jadi prosesnya begitu sebenarnya itu. Nah, nanti kita akan lihat tuh apa bedanya mempublikasikan di konferensi dan di jurnal. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekedar story aja nih. Aku dulu kan sekolahnya di UNSW di Sydney. Tahun 2004 itu ada konferensi. Biasanya kalau mahasiswa S2 tuh biasanya, apalagi kalau penelitian kan, udah mana penelitianmu, hasilnya udah sampai di mana, udah bikin aja paper dulu deh untuk dikonferensikan. Agar nanti ketika kita konferensi, itu kan akan ada orang-orang lain yang juga meneliti bidang yang mirip, ada senior, ada profesor, dia akan melihat kita tuh. Nah, karena dia ngeliat kita, dia akan bilang, ini bagus, atau ini perlu kamu perbaikin kayak gitu lah. Bang ya? Jadi aku pertama kali ikut konferensi itu ketika sekolah dulu di Sydney. Oke. Ini salah satu konferensi ketika di UK, ini di King's College London, diundang di sana untuk bicara gitu ya. Kemudian dan yang lain-lain lah. Jadi intinya adalah kalau kita nanti menjadi peneliti itu umumnya agar kita bisa diterima di komunitas peneliti dunia, umumnya kita harus ikut tuh acara konferensi kayak gitu. Nah, tadi kan aku bilang tuh bisa konferensi, bisa jurnal. Nah, ini kelihatan bedanya nih. Kalau konferensi gitu ya kelasnya, kita biasanya mulai kan udah riset udah selesai nih, udah bikin paper kan. Untuk konferensi itu biasanya yang kita serahkan itu intisari atau abstrak. Abstrak ya. Yang kita kirim ke panitia itu abstraknya doang. Oke. Tapi kita kan udah punya paper lengkap sebenarnya. Karena kita udah meneliti kan. Kita kirim abstrak, nanti panitianya ngecek. Ada itunya tuh, ada khusus komite untuk menilai. Bilang, oke, ini penelitiannya bagus. Ada hal barunya segala macam, ya kita terima gitu. Begitu diterima, dia kasih notifikasi ke kita. Oke, papermu diterima, tolong siapkan makalah fullnya, lengkapnya. Kan tadi baru abstrak nih. Iya. Tolong kirim ke sini. Setelah kamu kirim nanti pada hari H konferensi kamu harus datang dan mempresentasikan. That's what conference is all about. Yang menarik adalah banyak orang nggak ngerti konferensi itu yang perlu tuh kita. Maksud si peneliti yang perlu. Karena kan aku meneliti, aku pengen ideku ini ada yang menilai dulu nih. Benar apa enggaknya, salah apa enggaknya sebelum nanti aku publikasikan di jurnal kan. Kan kita nggak mau salah gitu. Nah, disitulah sebenarnya konferensi itu adalah kesempatan untuk ngetes ideku sendiri nih. Valid apa enggak gitu. Makanya karena kita yang butuh konferensi, itu kita malah bayar.
Jadi orang ke konferensi itu harus bayar dia. Karena dia sedang ingin memvalidasi gagasannya diuji oleh orang-orang ahli atau sejawat itu gitu. Jadi kalau nanti kamu dengar ada banyak dosen konferensi itu ya oke lah, karena kan dia berarti penelitiannya bagus makanya diterima. Tapi ini sebenarnya dia nggak dibayar, dia harus benar-benar ngeluarin duit sendiri untuk pendaftaran. Kalau harus berangkat berarti harus berangkat, beli tiket, pulang pergi, hotel, oleh-oleh gitu. Oh iya. Jadi konferensi nggak bikin orang kaya, konferensi bikin orang miskin. Tapi tuh orang nanya, ngapain kamu konferensi? Kalau memang bayar kan? Nah nanti aku akan ceritakan di belakang. Bedanya dengan jurnal apa? Kalau jurnal, yang kita serahkan langsung full paper ke panitia kan. Panitia ngecek, kalau dia bilang iya diterima atau nggak diterima. Kalau diterima tapi dengan revisi, berarti kita dikembaliin tuh. Kamu diterima tapi tolong revisi ini, banyak revisinya. Nah kita revisi, baru serahkan ke jurnal lagi. Udah publish. Jadi kita nggak pernah harus presentasi. Dan jurnal nggak bayar gitu. Oh iya. Berarti after dipublish juga nggak dapat apa-apa gitu juga? Nggak dapat apa-apa juga. Oke. Nah sekarang kalau orang nanya mana yang lebih bagus dalam arti secara ilmiah, itulah jawabannya jurnal. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu dievaluasi oleh ahli tadi sampai suruh ngoreksi, ingat nggak? Kan disuruh ngoreksi tuh, kalau dia salah tuh disuruh ngoreksi, benerin segala macam, tulisannya di permak lagi. Setelah benar-benar bagus baru dipublish. Kalau konferensi tadi kan nggak dibenerin, cuman dibilang jelek berarti nggak diterima, lolos atau enggaknya aja gitu doang. Oke, I see. Betul. Nah jadi kalau kita itu tadi sebagai peneliti, sebagai penulis kan. Nah kita sekarang sebagai pembaca nih, kamu kan sekarang membaca tulisan. Kalau kamu membaca dari, nah konferensi tadi itu kan ada bukunya juga tuh Agnes. Paper-paper yang masuk kan dikumpulin juga jadi buku. Namanya proceeding. Jadi kita tahu nih sekarang nih, proceeding ini berarti nggak direview. Iya kan? Nggak dikoreksi tadi itu. Beda dengan jurnal tadi, udah hasil koreksi. Makanya kalau kita baca, jurnal tuh lebih tinggi tuh wibawanya atau kastanya gitu. Jadi kalau kamu menggunakan konferensi sebagai referensi untuk skripsimu, kamu tahu sekarang bahwa oh mungkin ini validitasnya tidak sebagus yang jurnal. Nah kalau dosen tuh maksa, kamu pakai jurnal dong, alasannya itu gitu. Karena jurnal tuh ada reviewernya yang ada baru mengoreksi. tahu, iya. Baru tahu ya? Iya baru tahu. Oke. Jadi gitu. Artinya tuh semua itu ada alasan yang sebenarnya simple dan there's something behind ya. Oke, sekarang ini sebagai seorang peneliti ini, kalau kita kan peneliti itu semua menghasilkan karya kan, paper kan. Kayak tadi aku akan bawa ke belakang sedikit. Nah, pertanyaan sekarang, berarti sekarang pertanyaan gini, kamu publish di mana papermu? Kan tadi udah tahu kan, kalau ke konferensi kayak gitu. Kalau ke jurnal kayak gitu kan. Ke konferensi itu mungkin relatif lebih gampang lah, karena nggak di review amat. Itu sebenarnya wibawa tulisanku itu jadi nggak terlalu tinggi, misalnya gitu kan. Walaupun ada juga konferensi yang keren juga ada sih, yang benar-benar itu ada. Tapi secara umum begitu ya, paham ya? Kalau jurnal itu jurnal itu berdarah-darah, memang ketika ditolak kembalikan segala macam, lebih sulit gitu ya. Tapi kalau begitu tembus dia berarti achievement lebih tinggi. Maka sekarang orang ini bisa dia bisa milih ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 dan segala macam. Dia bisa memutuskan mau dipublikasikan kemana tuh, ya kan? Ada orang yang untuk kali ini aku ke jurnal atau kalau untuk kali ini aku ke konferensi dulu gitu, salah juga ya. Nah, yang nanti kamu sebagai peneliti baru atau orang yang skripsi hadapi kan ini jurnal 1, 2, 3, 4 ini artikel-artikel orang tadi. Nah, kamu sekarang tahu berarti kalau kamu membaca artikel di jurnal hari ini, kamu tahu prosesnya. Berarti ada orang yang meneliti, orang menyerahkan, lalu kemudian diobrak-abrik oleh reviewernya, dibalikin, dikoreksi, baru dimuat. Terbit lah ya. Jadi maka kita jadi percaya gitu. Iya. Gitu kan. Dan terus, nah itu nanti akan menjadi database 1, database 2 dan seterusnya gitu. Jadi makanya nanti kalau kamu ke library di UGM itu, kamu biasanya ke database dulu, database apa untuk mencari jurnal kan. Nah, logikanya seperti ini sekarang sebenarnya kan. Ada tulisan masuk dalam jurnal yang berbeda, jurnal berbeda itu dijadikan satu menjadi database yang mungkin mirip bidangnya atau apa gitu.
Oke, semisalnya oke ya. Iya. Nah, mari kita lihat sekarang bedanya jurnal dengan conference. Tadi sebenarnya udah tak jelasin. Misalnya tentang sustainability-nya. Kalau jurnal itu daya tahannya lama. Karena apa? Biasanya jurnal itu rapi ininya, redaksi segala macamnya. Kalau konferensi itu biasanya kalau ada panitia lagi, kita bikin konferensi yuk gitu. Bikin konferensi tahun ini, tahun depan belum tentu ada. Iya. Padahal yang bagus itu kan yang periodik. Nah, jurnal itu periodik. Kalau dia terbit 3 kali setahun, 3 kali setahun. Karena kalau enggak dia akan tidak dapat akreditasinya gitu. Tentang proses review. Tadi kita udah bahas kan. Kalau di jurnal itu sangat rigid, detail banget. Kalau di konferensi ya tidak detail, light lah, ringan. Payment di jurnal itu nggak bayar. Ya kan? Kalau konferensi bayar. Tadi udah kita bahas. Generally ya, walaupun ada juga jurnal sekarang yang berbayar ya. Network possibility. Nah, kalau misalnya kamu datang ke jurnal, ke konferensi, berarti kan kamu ketemu orang langsung. Iya. Ya, kamu presentasi, orang lihat, oh Agnes, apa kabar, salam kenal saya gitu. There's interaction. Exactly. Jadi nah, kalau yang jurnal itu gimana kita mengenal orang? Dari orang yang membaca tulisan kita. Readership istilahnya. Kalau konferensi, in-person meeting. Walaupun sekarang banyak konferensi yang online ya, itu sebenarnya tidak menyenangkan gitu. Kemudian kalau research maturity-nya, jurnal itu udah tinggi, udah matang risetnya, karena kan dia biasanya kalau masukkan jurnal itu udah riset udah selesai, karena bolak-balik dikoreksi tadi itu gitu kan. Kalau yang conference-nya itu low. Kemudian academic impact-nya itu jurnal lebih tinggi. Dia udah paham lah sekarang kenapa disebut lebih tinggi dibandingkan conference. Sampai sini oke ya? Alright. Nah, tadi kan nanya, ngapain sih kamu ikut-ikut konferensi, orang bayar juga gitu. Ternyata kata kuncinya ada pada networking tadi. Right? Jadi kalau kamu misalnya ingin memperkenalkan diri sebagai akademisi, kalau nggak pernah datang conference, kamu nggak dikenal dulu. Iya, betul. Nah, kalau mungkin katakan kalau aku sebagai dosen atau sebagai orang yang dianggap menekuni sesuatu, sekarang mungkin biasa diundang. Tapi kan orang tidak langsung begitu. Iya. Nggak langsung kamu bisa diundang orang. Gimana caranya orang mereka nggak tahu? Jadi perkenalkanlah diri melalui conference. Ketemu banyak orang, presentasi yang bagus, segala macam. Di situ kita akan mendapat nama. Nah, benefitnya datang belakangan. Jadi memang konferensi itu tidak untuk profit, tapi untuk benefit. Right? Gimana caranya mencari? Bisa katakan nanti gini nih, Agnes ya. Aku kasih tantangan sekarang ya, direkam misalnya. Bisa kamu skripsi kan? Nanti kan bikin hasilnya skripsi, bisa bikin paper juga bisa tuh dari penelitian itu kan. Iya. Kalau kita tantangin misalnya mahasiswa itu, kamu usahakan konferensi ya, maksud ikut satu konferensi. Tidak harus internasional kalau memang tidak nyaman atau memang belum siap ya, di Indonesia kan juga banyak tuh konferensi. Nah, jadi kita harus mencari itu ya googling pasti, atau dari profesi-profesi itu tadi. Ikatan Surveyor Indonesia dia punya konferensi, ikatan geografi misalnya punya konferensi, terus apalagi gitu punya konferensi yang mirip, memang bisa kita datengin. Atau nanti tahun kelautan ada juga profesi lain tentang kelautan, karena kan skripsi misalnya kebetulan terkait dengan maritim gitu. Jadi itu cari aja konferensi itu, sehingga nanti kita bisa, kalau ada pengumuman nanti di situ, silahkan kirimkan abstrak Anda gitu, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tadi kan udah kirim aja abstrak dulu, nanti dia akan nilai. Kalau dianggap ini bagus nih, atau ini prospek ini, udah kalau gitu diterima untuk presentasi tanggal sekian gitu, kasih sekarang full papernya. Kebayang ya? Iya, jadi itu proses. Jadi kalau misalnya tertarik, aku sangat sarankan itu dicoba gitu, karena itu akan jadi portfolio yang sangat bagus tuh. Oke. Pertanyaan lainnya adalah duitnya dari mana? Nah, tadi kan bayar kan? Iya, betul. Sebenarnya dari banyak kemungkinan. Kalau misalnya sebagai mahasiswa, ya udah tanya sama dosen ya. Pak, saya ini ada konferensi di Jakarta nih, harus bayar konferensinya katakan 300-400 ribu. Bisa jadi loh dosennya mau bantu. Kalau penulisnya dia ikut, ya harus ikut lah, karena ini kan bimbingannya dia kan. Jadi kamu penulis pertama, pembimbingmu aku misalnya penulis kedua, sehingga nanti ketika kamu maju presentasi, kan itu karya dosen juga, akan muncul juga nama dia. Iya, betul. Maka sebenarnya dia tuh akan sangat mungkin untuk ngasih duitnya gitu. Terus yang lain-lain lagi lah ya. Ya udah bisa gini, ya udah Agnes, karena kamu orang Jakarta, aku bayarin ini aja deh, aku bayarin registrasinya aja 400 ribu. Nanti kalau misalnya gitu, bisa jadi kan. Kayak gitu-gitulah.
Jadi strategi for sponsorship itu ada di sini lah nanti semuanya. Misalnya dari dikti, panitianya, siapa aja, kita kreativitas aja gitu kan. Minta duit lah ibaratnya gitu. Tapi minta duit dengan cara yang baik gitu ya. Oke, jadi intinya adalah kalau konferensi itu perlu duit. Nah, duit itu harus dicari. Karena kalau aku dosen itu biasanya mengajukan ke UGM. Kenapa bisa mengajukan ke UGM? Karena UGM itu akan menganggap publikasi ini prestasi kan. Karena akan ada nama ada nama dosen UGM yang publikasi tertentu itu bisa dicatat sebagai prestasi. Sehingga wajar kalau UGM itu memberikan dana. Oke? Gitu. Jadi itu soal duitnya. Tapi kalau udah punya duit sendiri sih, ya nggak apa. Terus conference itu adalah tentang networking. Tadi udah kita bahas. Yang lain lagi nih contoh ini, sorry nih, aku nggak ketemu gambar yang beda soalnya. Jadi kalau kita ketemu orang, bayangkan nih, kamu konferensi nih, katakan aku kirim ke Jakarta gitu ya. Iya. Nggak kenal siapapun di situ. Tapi terus kamu kemudian ngelihat orang-orang top yang kamu suka baca di bukunya atau jurnalnya. Ini orang nih yang aku sering baca bukunya. Bisa gimana cara gitu kan? Ya persis kan gitu. Betul. Ya kalau memang kamu charming enough atau confident enough untuk mengenalkan diri, tentu go forward ya. Ya go forward, that's okay, that's good. Tapi kadang-kadang kan, aduh, you know, when you see someone like big gitu, maksudnya benar-benar namanya besar kan agak ragu kan. Yang terbaik itu sebenarnya kalau ada ya, dikenalin oleh orang yang mengenal dia. Betul. Contohnya orang itu temanku ternyata. Iya. Aku aja, Agnes, aku kenalin. Itu jauh lebih gampang. Jadi kalau memang nanti ke konferensi, memang bagusnya itu sama senior gitu kan. Sehingga senior itu bisa membukakan network buat kita gitu. Right? Oke. Kalau conference sekarang memang bayar kita. Iya. Tapi kita berharap prosper later gitu. Benefitnya later. Ya, semoga gitu kan. Iya, semoga. Contohnya nih ya, ini sekedar intermezzo aja. Aku pernah tuh waktu conference kan pasti bayar. Tapi kemudian di titik tertentu ketika kita udah dikenal orang, kita diundang. Ya kan? Diundang untuk acara macam-macam lah, nggak selalu conference kan. Oh, aku pernah ketemu bapak itu di conference dia bagus kok kalau presentasi gagasannya baik. Terus nanti dia punya acara seminar tertentu, kita diundang sebagai pembicara. Aku pernah diundang misalnya oleh European Union, Uni Eropa, karena beberapa orang di situ pernah ketemu aku di konferensi yang lain. Gitu. Nah kalau udah diundang berarti nanti semuanya dibayarin, honor dikasih segala macam gitu. Di situ kita menuai dampak dari ilmiah itu. Ya atau seperti ini di gedung PBB di New York nih. Wow. Itu kan nggak bisa tiba-tiba kita ada di situ. Nah berarti aku harus ikut conference dulu kemana-mana yang pokoknya gitulah. Berjuang banget orang ketemu sekali waktu, oh ini kayaknya bagus, diundang lah sekali waktu ke. Ini aku diundang tanggal 2000 berapa nih? 2012 atau berapa ya? Udah lama sih ini sebenarnya. Untuk ke gedung PBB gitu untuk presentasi segala macam. Presentasi tentang apa, Pak? Batas maritim, apalagi. Oh, keren banget. Gitu. Jadi kita conference sekarang prosper later. Atau kalau dalam konteks aku sebagai dosen, kita conference sekarang berjuang banget. Nanti pas kita conference, kita presentasi, itu ada peneliti yang melihat kita tuh. Ini anak ini bagusnya atau apa gitu ya. Dia punya ide bikin buku. Ingat tadi aku cerita soal bikin buku. Nah contohnya nih, aku tadi lihat presentasimu katanya, aku punya ide bikin buku nih, kayaknya topikmu itu cocok deh buat buku aku. Jadi tolong kamu tulis 1 chapter, nanti aku masukin buku. Nah itu prestasi bagi seorang peneliti seperti aku kan. Nah prestasi artinya di samping memang nanti dapat angka kredit untuk naik pangkat segala macam, itu ujungnya duit juga tuh. Iya, ya kan. Kalau UGM royalti satu sisi, walaupun bukan royalti, kalau UGM tuh biasanya nih ngasih insentif, ngasih hadiah bagi dosen yang berhasil menerbitkan karya di lumayan tuh dapat berapa juta gitu. Nah itu artinya kalau memang kita mikir ke arah situ tuh bisa juga gitu. Kemudian ya udah itu ini ya, itu adalah yang terakhir yang aku cerita soal konferensi. Paham ya? Jadi meneliti, bikin paper, kita ajukan ke konferensi, lalu kita presentasi di situ, right? Yang lain nih sekarang bisa juga, kalau tadi itu kan disajikan dalam bentuk paper, bisa juga penelitian kita disajikan dalam bentuk poster. Pokoknya yang kamu teliti selama 6 bulan itu harus bisa disajikan dalam 1 lembar. Mungkin ini berapa nih, A0 kira-kira gitu ya. Ini paper nih bentuknya. Nah paper itu
biasanya konferensi tadi, konferensi tadi itu kan kita datang lalu presentasi. Iya. Kalau situasi tertentu, paper kita bisa diterima tapi nggak presentasi oral. Ngerti nggak? Iya. Paper Anda diterima Pak, tapi karena slotnya tak kebanyakan segala macam, ini saya minta disajikan dalam bentuk poster gitu. Jadi poster itu kadang bisa dianggap ya kastanya sedikit di bawah yang presentasi oral lah kira-kira gitu. Walaupun sebenarnya sama aja ini gitu ya. Berarti poster nanti dipajang di konferensinya itu? Yes. Oh, Jadi tidak ada sesi khusus yang orang presentasi lalu orang lihat. Ini dipajang aja di sekitar situ. Nah, si penulis harus di situ berdiri. Oh iya. Berdiri di situ karena akan ada orang datang kan. Yes, menjelaskan. Nah, dan tidak ada sesi khusus soalnya. Jadi kadang-kadang malah lebih capek tuh. Kalau presentasi oral 15 menit udah cukup gitu. Oke, jadi kayak pameran ya, Pak? Persis kayak pameran. Oke, jadi itu ya Agnes ya. Kalau kamu pikir itu impossible, you know what to do, right? I am possible. Of course. Oke, jadi gitu, itulah akhir dari kuliah ini. Mudah-mudahan komentar dulu dong Agnes, komentar. There's so much thing yang kayak aku baru tahu sih. Kayak masalah conference tuh kayak di luar yang aku tahu kan emang jarang denger juga. Dan juga kayak ternyata nggak cuma masalah tentang nulis karyanya doang ya, tapi karena kayak publikasinya tuh sangat penting sih Pak. Yes, betul karena sekali. Kayak percuma juga kalau misalnya kita tulis tapi nggak ada yang tahu gitu kan. Yes, betul sekali. How do people know? Kan itu yang terjadi pada banyak orang sebenarnya kan. Iya, pada kita lah, pada bidang kita gitu. Kita sibuk cerita soal bidang saya ini penting kok. Lah kalau kamu nggak pernah tulis dengan publikasi, gimana orang tahu? Gitu. Betul. Okay. Jadi tertarik nggak sih bikin suatu hari kalau memang ada kesempatan dan ini, aku pasti bantu gitu. Maksudnya gimana cara bikin paper yang baik, gimana cara ikut conference. If there's opportunity, I think it's a good idea, right? Yeah, of course. Why not? I would like to, yeah. Oke. Betul. Oke. Agnes, terima kasih banyak sudah menemani. Mudah-mudahan Agnes juga menikmati proses ini. Yeah, very enjoying. Oke deh. Thank you very much Agnes. Bye bye. Thank you. Sure, bye. Bye everyone.